sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Sebelum kita mulai pengajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan kepada Ananda Meleni, silakan Tuhan untuk memimpin doanya. Adiani, Muslim Fatimah, Muhammad Syafiq, sehat semua. Alhamdulillah, patut kita bersyukur karena hari ini kita sempat hadir untuk mengikuti pelajaran. Dari Mas Ya, silakan, Anda mulai ini. Yang disampaikan yang bersifat aktual. Jadi berita adalah suatu informasi atau kegiatan yang sedang terjadi yang bersifat aktual. Ya, itu berita. Sekarang ada berapa unsur berita? Nah, ya, kalau dalam bahasa Inggris unsur berita itu dikenal dengan 5W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan simbah, yang akronim daripada apa, di mana, siapa, dan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Berita sudah menjadi konsumsi bagi semua orang, sebab dengan melalui berita kita bisa mendapatkan berbagai informasi, baik itu mengenai peristiwa terbaru serta perkembangannya. Berita bisa didapatkan melalui media cetak, elektronik, internet, maupun sekedar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tidak kenal namanya berita. Semuanya pernah mendengar berita. Ada berita olahraga, berita apalagi kriminal, ya, kebakaran. Tidak semua peristiwa maupun kejadian yang layak untuk dijadikan berita. Dalam menulis berita perlu diperhatikan bagaimana menulis sebuah berita yang baik, menarik, serta sesuai dengan aturan. Cara menulis berita yang baik, yang pertama, berita, jadi kita harus menentukan atau memilih peristiwanya. Apakah peristiwa tentang kebakaran, tsunami. Berita berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual. Harus beritanya bersifat aktual. Kemudian yang kedua, pencarian sumber berita. Kita akan cari sumbernya dari mana, karena memberi berita yang palsu, harus yang aktual. Kemudian yang ketiga, wawancara. Jadi kalau sudah ditemukan sumbernya, kita akan mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta. Jadi kalau seumpama berita tentang kecelakaan, kita harus mencari faktanya melalui kita akan mewawancarai siapa kira-kira yang bisa diwawancarai dalam kecelakaan. Ya, bisa dengan orang yang menyaksikan sendiri langsung di situ. Kemudian bisa juga dengan aparat kepolisian.
Kemudian yang keempat, mencatat hal-hal penting. Jadi kalau sudah mengadakan wawancara ya dicatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi perlu dilakukan pencatatan hal-hal penting yang berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W. Yang kelima, membuat kerangka berita. Ini kalau sudah ada hasil dari wawancara, buat kerangkanya. Kerangka berita adalah merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan akan dinamun dalam sebuah laporan. Berita terdiri dari 3 unsur, yaitu judul, referensi, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Ya, kemudian yang keenam, menulis keras berita. Keras berita adalah merupakan alineasi pertama sebuah berita. Nah, dalam alineasi ini itu tercatat di situ unsur yang pertama sampai keempat. Apa, di mana, kapan, dan siapa, itu bagian keras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Ini hasil dari wawancara, itulah kita akan jadikan isi. Isi berita adalah merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah kelas berita. Dalam penulisan isi berita, sebaiknya disusun dalam paragraf pendek sampai 3 sampai 5. Disarankan agar setiap paragraf kemudian penyuntingan. Kalau sudah ditulis, penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan. Kalau sudah ditulis beritanya, kita akan menyunting. Sebelum dipublikasikan, lakukan dengan sebaiknya membaca kembali berita yang akan dibuat. Ini. Kita akan memilih peristiwanya dan memilih peristiwa apa yang kita akan pilih. Apakah kita memilih gempa atau COVID? Nah, jadi bagian keras berita itu aturannya mengandung 4 unsur ya. Pertama, peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa terjadi, dan kapan peristiwa terjadi, siapa yang terlibat. Kemudian bagian tubuh berita, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Menjadi beritanya ini pelengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami, yaitu perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Pemerintah beserta jajarannya dibantu oleh masyarakat Kecamatan Berdiawa dalam mengadakan acara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dan diselenggarakan di lapangan Lemak. Juga seperti hubungan yang selesai tanpa harus memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 ya, bagus sekali cara membacakannya. Bagaimana?
menulis sebuah berita. Ingat, dalam menulis tes berita itu harus berpedoman atau dipandu oleh 5W1. Gimana? Udah bisa kira-kira? Ada yang belum tahu tentang menulis tes berita? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan penuh berkah. Silakan berdoa dengan membaca